Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali video pembelajaran tentang analisa kerusakan hardware. Pada pertemuan kali ini, pokok bahasan yang akan kita bahas adalah blok diagram rangkaian elektronik, di mana blok diagram rangkaian elektronik ini adalah merupakan blok-blok di mana merupakan suatu garis besar daripada rangkaian elektronik. Sebelum kita melakukan menganalisa daripada kerusakan pada alat elektronik, tentunya terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana cara kerja dan mengenali bagian daripada blok-blok yang ada serta gejala yang terjadi, sehingga memudahkan untuk menganalisa bagian mana yang mengalami kerusakan. Apabila kita lihat dari blok diagram secara sederhana, tentunya akan terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing bagian mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Dari blok tersebut akan memudahkan untuk membedakan ciri dari masing-masing rangkaian per bagian blok yang mengalami kerusakan. Inilah contoh daripada blok rangkaian. Di sini ada beberapa blok. Yang pertama adalah blok yang hubungannya dengan gambar yang berada di atas ini, hubungannya dengan gambar. Sedangkan yang ada di bawah ini adalah hubungannya dengan rangkaian yang nantinya untuk membuka daripada layar arah vertikal. Sedangkan ini adalah merupakan layar di mana layar ini akan menerima daripada gambar dari rangkaian akan ditampilkan di layar ini. Nah, layar ini tidak bisa menampilkan gambar kalau tidak ada rangkaian dari blok vertikal ini. Ya, karena blok vertikal ini akan membuka layar arah vertikal. Selain itu juga tidak akan bisa menampilkan gambar layar ini apabila juga tidak ada yang namanya blok horizontal. Nah, di mana blok horizontal ini adalah merupakan blok yang membuka layar arah horizontal. Selain itu juga merupakan rangkaian sebagai pembangkit tekanan tinggi. Ya, ini adalah sebuah komponen sebagai pembangkit tekanan tinggi, atau di sini diberi nama playback. Dan rangkaian-rangkaian keseluruhan ini tidak akan bisa bekerja apabila tidak ada sumber arus listrik. Nah, disinilah sumber arus listrik yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas secara detail, serta kita juga sudah yang namanya menganalisa kerusakan-kerusakan yang terjadi pada rangkaian power supply. Ya, jadi sudah kita bahas satu rangkaian dan kita juga sudah menganalisanya. Bagaimana cara menganalisa sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, inilah contoh daripada sebuah blok rangkaian yang terdiri dari blok yang hubungannya dengan gambar, blok penampil gambar, blok membuka layar arah vertikal, blok membuka layar arah horizontal, pembangkit tekanan tinggi, dan power supply. Nah, tentunya blok ini kalau kita lihat secara sepintas memang agak rumit, ya. Agak rumit karena sudah dipisahkan satu persatu. Mungkin kita ambilkan contoh gambar lagi yang tentunya gambar blok ini sangat-sangat sederhana. Kita sederhanakan gambarnya seperti
di layar ini. Jadi ada blok video, yaitu blok gambar yang terdiri dari 3 warna dasar untuk menampilkan gambar nanti. Karena kalau tidak ada warna maka gambar tidak akan bisa tampil. Ya, jadi ada video red in, green in, dan blue in. Jadi penampilan gambar yang terjadi pada layar nanti terdiri dari warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru. Ya, ini blok gambar. Saya kira ini sangat sederhana sekali. Ya, nanti ada sinyal-sinyal gambar dari rangkaian akan diteruskan oleh video amplifier, video breaker, akhirnya masuk ke isi layar. Kita sebut isi katoda red, isi katoda green, dan isi katoda blue. Ya. Selain itu juga ada tadi sudah disinggung di blok sebelumnya rangkaian vertikal, yaitu rangkaian vertikal itu ada vertikal sinkronisasi, vertikal osilator. Ini adalah sebagai pembangkit sinyal osilator vertikal yang nantinya akan diperkuat oleh vertikal driver. Di mana vertikal driver ini akan memperkuat sinyal dan akan mengerjakan deflection loop vertikal. Nah, fungsi deflection loop vertikal ini adalah untuk membelokkan berkas elektron arah atas dan bawah. Jadi layar ini bukannya nanti atas dan bawah. Tetapi kalau hanya blok vertikal saja, tadi sudah disinggung, maka ya kita hanya bisa melihat garis. Ya, garisnya adalah garis horizontal, ya, melintang. Maka untuk memenuhi syarat layar bisa terbaca, ya, layar bisa menampilkan gambar, maka perlu yang namanya blok horizontal. Di mana blok horizontal ini nanti menampilkan sebuah atau menarik berkas elektron arah horizontal, arah kiri dan kanan. Selain tugasnya menarik berkas elektron arah kiri dan kanan, juga membangkitkan tegangan tinggi FDT. Jadi horizontal ini akan mengerjakan deflection loop, ini horizontal, untuk membuka layar kiri dan kanan, dan playback ini sebagai pembangkit tegangan tinggi untuk anoda dan bagian-bagian dari layar ini yang ada, contohnya screen, fokus, dan lain-lain. Ya, ini. Dan ini adalah blok Forsage, sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya. Ini sudah kita bahas yang lalu, ya, hingga sudah Anda lihat videonya bagaimana cara kerja daripada rangkaian Forsage ini, terus fungsi masing-masing komponen serta kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Forsage, dan bagaimana cara kita menganalisa, membuat flowchart daripada kerusakan Forsage tersebut. Ya, itulah untuk blok daripada power supply, ya, dan blok keseluruhan daripada rangkaian elektronik. Kita lanjut. Ini adalah gambar rangkaiannya. Jadi rangkaian detail bukan merupakan blok lagi, tapi kalau blok tadi adalah merupakan blok yang kondisinya kotak-kotak. Nah, sekarang kita sudah masuk ke jalur-jalur atau komponen penghubung satu dengan yang lain, ya, untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen yang lain. Ya. Ini blok Forsage, ya, yang kita bahas. Ini adalah blok RGB metrik atau bagian videonya, bagian gambarnya.
Ini adalah CRT sudah kita jelaskan nomor 5 daripada sinyal gambar untuk ditampilkan di layar ini. Ya. Dan ada juga tadi ada yang kita sebut blok daripada vertikal. Ini yang fungsinya untuk apa tadi? Fungsinya adalah untuk membuka layar arah atas dan bawah. Ya, membuka layar atas dan bawah. Ya. Selain itu juga ada blok horizontal, ya, yang ada di sini. Ya, di sini blok horizontal adalah mengerjakan apa tadi? Yaitu mengerjakan yang namanya deflection loop arah horizontal atau menarik berkas elektron kiri dan kanan. Selain menarik berkas elektron kiri dan kanan, juga rangkaian horizontal ini juga mengerjakan yang namanya playback atau pembangkit tekanan tinggi, ya, playbacknya, ya, sebagai pembangkit tekanan tinggi untuk diberikan ke anoda ini, ya, dari gambar blok yang tadi sudah ada bahwa tekanan tingginya akan masuk ke CRT ini. Ya, ini merupakan rangkaian daripada elektronik dari sebuah alat yang berhubungan dengan gambar. Ya. Kita lanjut. Nah, kita akan bahas tentang pengambil gambar, di mana pengambil gambar ini kita beri nama CRT, Cathode Ray Tubing. Jadi CRT ini adalah merupakan pengambil gambar atau layar pengambil, di mana bisa ditampilkan layar atau ditampilkan gambar pada layar ini kalau ada sinyal-sinyal gambar. Selain itu juga berkas elektron itu harus dibelokkan atau ditarik, yaitu arah atas dan bawah. Kita beri nama deflection vertikal, dan kita tarik arah kiri dan kanan diberi nama deflection loop horizontal. Ya, selain itu juga dilengkapi dengan bagian-bagian yang lain. Contohnya di sini ada screen grid atau G2, di mana screen grid atau G2 ini merupakan isi, yaitu untuk mengatur terang gelapnya layar ini. Ya. Sedangkan fokus grid ini adalah untuk mengatur gambar apakah fokus atau tidak. Di sini anoda adalah menerima tegangan tinggi, yaitu puluhan ribu volt. Ya. Karena 1 inci layar itu membutuhkan tegangan 1500 volt DC. Jadi kalau layar itu 14 inci berarti butuh tegangan sekitar 21.000 volt. Ya. Dan untuk menampilkan gambar di sini tentunya di dalam layar itu ada fosfor. Ya, bahwa fosfor ini adalah merupakan serbuk yang nanti bisa menerima cahaya. Itu berupa berkas elektron akan mengenai fosfor sehingga fosfor akan menyala. Nah, berkas elektron ini akan diberi sinyal apa? Merah, hijau, atau biru. Maka yang menyala ini sesuai dengan sinyalnya. Ya. Kalau merah berarti nanti nyalanya merah, hijau nyalanya hijau, biru nyalanya biru. Sedangkan shadow map ini adalah merupakan kisi-kisi atau plat yang lubang, di mana plat lubang ini untuk mengarahkan berkas elektron yang dipancarkan dari katoda ini, ya, untuk maju ke depan mengenai fosfor.
Jadi katoda red green blue itu harus masuk satu lubang di bagian pseudomas ini. Nah, dari keluarnya pseudomas ini harus mengenai fosfor yang warna dasarnya adalah tidak dari red green blue, ya, sehingga akan membentuk suatu cahaya-cahaya tertentu. Nah, selain itu juga ada purity magnet dan convergent magnet, di mana ini juga untuk mengatur pemagnetan daripada mengarahkan berkas elektron. Jadi sebetulnya berkas elektron ini bisa kita arahkan dengan menggunakan medan magnet. Ya, apabila di layar kaca kita itu di depan itu kondisi menyala, kita tekan dengan medan magnet, maka gambarnya akan warnanya berubah. Ya, mungkin ada warna merah, kuningan, hijau, biru, dan lain-lain. Ya, itu menunjukkan bahwa ada pergeseran titik berkas elektron tidak mengenai tepat pada berkas fosfor yang ada di layar ini, ya, sehingga warnanya akan tidak sesuai atau mungkin ya dominan, ya. Ya, ini bagian daripada CRT atau tabung gambar. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah untuk bagian-bagian yang ada di luar CRT tadi. Secara garis besar sudah kita jelaskan. Selain yang sudah kita jelaskan, juga ada komponen-komponen yang sebetulnya di situ dikatakan penting, juga penting, di mana komponen-komponen itu adalah jarang sekali terjadi kerusakan. Jarang sekali terjadi kerusakan. Nah, komponen yang terpasang di bagian CRT adalah ada yang kita sebut purity magnet dan kumparan pembelok atau berpenjuk, ya tadi ya. Sedangkan bagian depan CRT dipasang kumparan pendebusing atau debusing dilingkarkan pada CRT dan keranjang negatif dipasang melintang di CRT. Jadi itu sebetulnya untuk bagian purity magnet itu jarang sekali mengalami kerusakan, bahkan tidak pernah rusak karena merupakan magnet permanen yang dikaitkan di leher CRT serta tidak pernah dirubah-rubah, sehingga untuk mengalami kerusakan saya katakan 100% tidak pernah rusak kecuali kalau dilepas terus patah. Ya. Dan pembelok, ya, kumparan pembelok atau berkas senjuk. Nah, kalau berkas senjuk ini karena diberi arus listrik sebuah kumparan, maka bisa terjadi kerusakan, ya, kerusakan. Misalnya terbakar, ya, ini bisa terjadi karena diberi arus listrik. Ya. Sedangkan untuk bagian depan CRT dipasang kumparan debusing, ini juga jarang sekali rusak, yaitu sebuah kumparan yang nanti dililitkan di sekeliling daripada tabung gambar bagian depan, tetapi di dalam casing, di mana fungsinya adalah untuk menghilangkan flek-flek atau warna dominan yang terjadi pada layar, ya, sehingga gambar itu sesuai dengan warna aslinya, ya, gambar sesuai dengan warna aslinya. Itu fungsi debusing atau pendebus. Sedangkan ada selendang negatif, ini sebetulnya hanya sebuah grounding, ya, di mana grounding ini dilingkarkan atau dililitkan pada CRT. Tujuannya adalah untuk membuang arus bocor. Ya, mungkin di dalam rangkaian itu ada arus bocor, maka dibuang di selendang ini. Atau kita sebut tadi grounding tadi. Ya, kita lanjut. Nah, di sini purity magnet tadi sudah dijelaskan. Ya. Purity magnet berguna agar berkas elektron tepat mengenai sasaran di isi pseudomas, ya, tadi
bergeser daripada uriti itu nanti mempengaruhi daripada C2mes ya, supaya berkas elektron tepat pada yang namanya fosfor. Purity magnet tersusun dari purity magnet horizontal, purity magnet vertikal, dan purity magnet RGB. Ya, jadi ada 3 purity magnet, yaitu purity magnet horizontal, di mana purity magnet horizontal ini berfungsi untuk mengatur, menempatkan berkas elektron arah kiri dan kanan, sehingga gambar tidak melebar kiri dan kanan tepat. Ya, tepat. Begitu juga untuk purity magnet vertikal. Ya. Dan purity magnet RGB. Ya, di sini untuk mengarahkan supaya masing-masing sinyal RGB ini tepat pada berkas elektron. Jadi yang merah juga tepat di merah, yang hijau tepat hijau, serta yang biru tepat di biru. Ya. Selanjutnya, kumparan pembelok deflection, di mana kumparan pembelok vertikal dan horizontal dipasang pada CRT setelah purity magnet kumparan pembelok vertikal terlihat dari luar dan dipasang di atas dan bawah CRT. Sedangkan kumparan pembelok horizontal terletak di dalam dan dipasang di kiri dan kanan layar CRT. Kumparan vertikal membelokkan berkas elektron ke atas dan bawah, sedangkan kumparan pembelok horizontal membelokkan berkas elektron ke kiri dan kanan. Jadi untuk pembelok berkas elektron ini diberi nama deflection loop. Dalam satu komponen ini terdiri atau satu arah ini terdiri dari 2 lilitan, yaitu lilitan vertikal dan lilitan horizontal, di mana masing-masing lilitan memiliki 2 gulungan, yaitu vertikal itu memiliki 2 gulungan, yaitu gulungan atas dan bawah, karena dipakai untuk membelokkan berkas elektron arah vertikal. Sedangkan untuk deflection arah horizontal berarti kumparan tersebut berada di sebelah kiri dan kanan. Tujuannya untuk menarik berkas elektron arah kiri dan kanan. Nah, apabila berkas elektron itu ditarik atas dan bawah serta kiri dan kanan, maka layar akan tampil suatu cahaya. Ya, kalau belum ada sinyal berarti ada cahaya putih yang ada di depan layar. Nah, itulah fungsi daripada pembelok deflection. Nah, apa yang terjadi kalau pembelok ini mengalami kerusakan atau tidak bekerja? Pembelok ini kalau tidak bekerja keduanya, baik horizontal maupun vertikal, maka akan memunculkan atau tampilan titik warna putih di tengah-tengah layar, menunjukkan bahwa berkas elektron itu menyinari layar atau fosfor itu lurus, ya, tidak dibelokkan, ya, sehingga hanya muncul sebuah titik bulat, ya, yang ada di tengah-tengah layar, ya, menunjukkan bahwa berkas elektron tidak ditarik arah horizontal maupun arah vertikal. Nah, kalau terjadi kerusakan atau tidak bekerjanya salah satu loop, misalnya vertikal, maka akan ada garis horizontal. Ya. Jadi kalau vertikalnya itu tidak bekerja, maka akan ada garis horizontal. Dan bagaimana kalau horizontalnya tidak bekerja, maka ada garis vertikal. Ya. Jadi kalau horizontal tidak bekerja, garisnya vertikal, layarnya vertikal. Kalau vertikal tidak bekerja, garisnya horizontal.
ya itu kerusakan atau tidak bekerjanya pembelok deflection, ya, atau kumparan pembelok. Kita lanjut. Nah, di sini kumparan pendegosing, ya, di mana kumparan pendegosing di sini atau sering disebut adalah degosing point. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan, ya kita lebih jelas lagi bahwa fungsi daripada degosing adalah membuat sifat kepanitan pada CRT. Kumparan hanya bekerja sesaat, tegangan bola balik atau tegangan AC yang mengalir pada kumparan menimbulkan sifat kepanitan, dan setelah tegangan diputus, sifat kepanitan pun hilang. Prinsip ini dimanfaatkan untuk membuang sifat kepanitan yang terjadi pada CRT akibat magnet bumi atau pengaruh benda-benda yang ada di sekitar layar tersebut yang mempunyai sifat magnet. Untuk mengatur kerja kumparan dipasang sebuah termistor atau PTC. Tentunya kita tahu daripada apa itu PTC dan bagaimana sifat daripada PTC. Nah, dari situ maka kita bisa fungsikan sebagai saklar otomatis untuk mengerjakan kumparan degosing ini. Ya, itulah digunakan sebuah komponen resistor PTC. Kita lanjut. Disinilah untuk selendang negatif adalah merupakan grounding yang berfungsi membuang loncatan elektron bertegangan tinggi dari anoda RBT yang sangat berbahaya jika pada proses selendang negatif ini tidak dipasang, tidak dikoneksikan dengan baik. Loncatan tegangan anoda dapat merusak komponen dan rawan rusak seperti IC, program maupun IC yang lain. Selendang negatif terbuat dari anyaman kawat, rambut dan bekas sehingga dapat menempel ketat pada CRT, ya. Itulah fungsi daripada selendang. Nah, itu tadi untuk bagian-bagian komponen yang ada di CRT, tetapi bagian yang ada di luar. Jadi kalau rusak di situ bisa kita ganti karena berada di luar. Nah, bagian-bagian CRT yang ada di dalam di sini tentunya kalau rusak ya tidak bisa kita ganti. Ya kita ganti nanti ganti CRT-nya. Yang pertama adalah bagian yang ada di dalam adalah screen atau kita sebut D2. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mempercepat loncatan berkas elektron. Tegangan yang dibutuhkan sekitar 150 sampai 300 volt DC yang didapat dari trafo voltage. Jadi trafo voltage ini selain membantu tegangan tinggi untuk menghasilkan tegangan-tegangan tertentu yang dibutuhkan oleh rangkaian lain serta bagian CRT tersebut. Ya. Itu salah satu screen grid atau bagian di dalam CRT. Apa yang terjadi kalau terjadi kerusakan pada screen grid ini atau mungkin pemberi sumber tegangannya, maka layar bisa menjadi terang sekali atau layar menjadi gelap. Kata lain mungkin kita bisa lihat fungsi D2 ini sama dengan untuk mengatur gelap terangnya layar, ya, mengatur gelap terangnya layar. Di sini mempercepat loncatan berkas elektron, ya. Jadi kalau loncatannya cepat berarti cahayanya terang. Kalau loncatannya lambat berarti cahayanya jadi redup. Maka di sini dibutuhkan tegangan antara, ya, jadi 150 sampai 300. Di sini tidak semua CRT
memiliki tegangan minimum dan maksimum sebesar itu, karena ada CAT lain yang tegangannya tidak selalu sama, ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tentunya untuk mendapatkan pencahayaan yang kita kehendaki, maka kita atur spring ini semaksimum mungkin gambar bisa dilihat dengan jelas dan nyaman, ya, sehingga itulah tegangan yang dibutuhkan saat kita ngatur screen, ya. Selanjutnya adalah fokus, di mana fokus ini memiliki tegangan antara 600 sampai 1500. Fungsinya untuk apa? Fungsi daripada fokus adalah memfokuskan loncatan elektron, berarti supaya berkat elektron itu nanti jatuhnya titiknya, berkas elektron ujungnya itu jatuh tepat pada fosfor, ya, sehingga tidak lebih tidak kurang, sehingga gambar bisa menjadi fokus. Kerusakan pada fokus ini adalah gambar tidak fokus, ya. Nanti mungkin ada beberapa contoh kerusakan atau tampilan yang jadi sana, ya. Dan tegangan tersebut didapat dari trafo playback, ya. Ini tadi screen juga dari playback, fokus juga dari playback, ya. Selanjutnya adalah heater atau pemanas, di mana fungsi pemanas atau filamen ini adalah untuk memanasi katoda agar berkas elektron meluncur atau meloncat, ya, ke depan layar, ya. Jadi manasi katoda, ya, supaya katoda tadi bisa meluncur ke depan. Tegangan untuk filamen adalah 6 volt AC, 4 sampai 6 volt AC yang didapat dari playback juga, ya. Jadi ini CAT ini membutuhkan tegangan dari playback. Nah, terus kalau terjadi kerusakan filamen atau tidak adanya tegangan filamen, apa yang terjadi? Karena hubungannya dengan berkas elektron, ya tentunya kalau filamen ini mati atau tidak kerja, ya tentunya layar gelap. Karena apa? Karena tidak ada luncuran atau loncatan berkas elektron, ya, sehingga layar gelap. Walaupun nanti tidak ada yang belokkan, nah, yang dibelokkan tidak ada, maka akan jadinya, ya. Jadi heater tidak bekerja mengakibatkan layar gelap, walaupun yang lain tidak ada. Ya mungkin seperti kita melihat suatu apa ya, yang membaca atau menulis itu supaya bisa kita baca dan bisa kita nulis dengan baik, itu butuh cahaya yang cukup, ya. Ada tulisan tetapi kondisinya gelap, maka kita tidak akan bisa membaca. Terlalu terang juga tidak bisa kita baca. Maka cahaya itu dibutuhkan dengan besaran yang cukup, ya, supaya nyaman dilihat, ya. Itulah heater. Selanjutnya adalah katoda. Ada katoda red, katoda green, dan katoda blue. Di mana katoda ini adalah membawa sinyal gambar, ya, yaitu dengan warna merah, hijau, dan nah, kerusakan yang terjadi apa tampilan pada layar, yaitu kalau ketiganya tidak bekerja maka akan gelap juga. Nah, tentunya karena heater tadi juga gelap, katoda juga gelap, bagaimana cara kita bisa membedakan gelapnya layar itu apakah filamen atau katoda? Maka disinilah kita saat menganalisa harus betul-betul paham, jangan sampai salah, ya. Yang gelap disebabkan oleh katoda ternyata yang dikerjakan di filamen analisanya, ya. Ini nanti bisa terjadi bukan menjadi lebih baik, malah nambah kerusakan, ya. Maka untuk
gejala yang sama dengan kerusakan yang berbeda, ini perlu kita hati-hati. Selain gelap, katoda ini juga bisa mengalami kerusakan hilang satu warna, ya, atau mungkin dominan satu warna. Misalnya di layar itu muncul warna merah yang sangat tajam, untuk warna-warna yang lain hilang atau jadi tipis. Atau mungkin warna yang salah satu warna hilang, jadi ada warna hijau dan biru atau merah dan hijau, maka akan jadi warna lain. Ya, itulah bagian-bagian yang ada di dalam CRT. Jadi untuk kerusakan-kerusakan di sini ada yang sama gejalanya, tapi bagiannya berbeda. Inilah yang perlu kita perhatikan untuk menganalisanya. Ya, kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, kerusakan pada CRT, ya. Jadi seperti apa sih kerusakan pada CRT? Ya, kerusakan pada CRT, ciri yang bisa diketahui di sini ada beberapa ciri, yaitu layar gelap karena filamen putus atau kurang terang. Nah, selain filamen juga ada yang lain tadi, contohnya RGB ketiganya tidak bekerja, atau mungkin G2 atau screen tidak bekerja, ya juga gelap. Dari sinilah. Yang bagian B, pada layar muncul bekas tampilan gambar atau teks. Nah, ini. Karena tampilan itu lama menyala dan tidak berubah. Tidak fokus tampilan pada layar. Ya. Tidak fokus tampilan pada layar. Nah. Terus warna pada layar tidak normal seperti berwarna merah, hijau, biru, atau salah satu warna lemah dan lain-lain. Ya, salah satu warna lemah dan lain-lain. Dan terjadi loncatan bunga api listrik di dalam layar. Inilah beberapa kerusakan yang terjadi nanti pada CRT. Untuk yang pertama, layar gelap, filamen putus. Ya. Kalau sudah filamen putus ini berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, karena harus ganti layar. Kecuali layar gelap disebabkan filamen tidak ada tegangan atau arus listrik. Ya. Ini mungkin kita cari penyebabnya berarti di dalam rangkaiannya. Ya. Selain itu juga pada layar muncul bekas tampilan di sini menunjukkan bahwa ini mungkin kondisi tampilan itu tidak pernah berubah. Maksudnya tidak pernah berubah, misalnya tampilan dipakai untuk CCTV, di mana CCTV itu adalah gambarnya adalah gambar mati misalnya untuk deteksi gambar yang ada di sebuah gudang misalnya. Nah, gudang itu kan tentunya barang-barangnya tidak pernah bergerak. Nah, disitulah kalau itu kondisi nyala secara atau jangka waktu yang lama, maka akan memunculkan bekas atau bekas tampilan. Jadi setelah kita matikan di situ seperti seolah-olah itu ada gambar yang persis seperti gambar gudang. Nah, itu menunjukkan berarti muncul bekas tampilan gambar dan teks. Ya, jadi tentunya kalau sudah parah bisa kita baca. Apakah itu mengganggu? Sebetulnya juga tidak. Ya, tetapi itu nanti akan berpengaruh terhadap tampilan-tampilan gambar yang normal. Mungkin akan lebih gelap. Ya, karena menunjukkan bahwa tampilan yang muncul itu karena berkas elektron sudah terbakar. Ya, karena cahayanya berada di satu titik terus, maka berkas elektron akan terbakar. Sedangkan untuk tidak fokus, ya, tampilan pada layar di sini menunjukkan bahwa bisa terjadi layar itu sendiri yang mengalami kerusakan, maka ya sudah kita tidak bisa apa-apa. Sedangkan kalau hanya pengaturan pada isi fokus terhadap tegangan yang
diterimanya saja yang mengalami kelebihan atau kekurangan, maka bisa kita atur. Ya, bisa kita atur. Ya, maka fokus akan kita dapatkan konten. Sedangkan warna pada layar tidak normal, nah, inilah tadi kerusakan di bagian RGB tadi. Ya, ada salah satu warna kuningan merah, hijau, biru, atau salah satu warna saja. Ya, itu berarti kerusakan pada bagian RGB. Dan yang kelima, terjadi loncatan bunga api listrik di dalam layar tabung. Nah, ini berarti di dalam layar tabung itu kisi-kisi yang ada di dalam itu berarti terjadi atau mengalami konslet hubung singkat. Sehingga loncatan-loncatan bunga api yang ada di dalam ini ya tidak bisa kita apa-apakan. Ya, tentunya kita akan ganti sebuah tabung ganda. Ya, itulah untuk kerusakan yang terjadi pada sebuah layar, ya, pada sebuah layar CRT serta bagian-bagian komponen yang ada di layar serta tadi blok-blok rangkaian. Jadi kalau kita sudah masuk ke rangkaian blok, ya kita bisa ngecek satu persatu. Ya, satu persatu apa yang kerusakan bagian blok yang mana. Ya, saya kira materi hari ini sampai di sini lebih dahulu. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.